Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tuhan semesta alam pada kesempatan berkuliah pada mata kuliah biokimia. Untuk mengawali perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan membaca bacaan basmalah bagi yang beragama muslim dan silakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing bagi yang beragama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, setelah tadi kita berdiskusi mengenai kontrak perkuliahan dan pendahuluan, jadi teman-teman diharapkan sudah ada gambaran nanti dalam satu semester itu apa yang akan dipelajari. Untuk RPS, rencana pembelajaran semester, yang menguraikan mengenai rencana pembelajaran selama satu semester ke depan secara detail itu sudah kami lampirkan di e-learning, silakan dipelajari. Lalu untuk timeline perkuliahan juga sudah kami cantumkan, sudah kami lampirkan di e-learning di bagian pendahuluan, silakan dipelajari juga. Lalu untuk pertemuan ini, teman-teman, kita akan berdiskusi bersama mengenai ruang lingkup atau mungkin konsep gitu ya. Konsep dan ruang lingkup biokimia. Biokimia itu nanti yang dipelajari apa saja, lalu batasannya ada di mana, keterkaitan dengan ilmu yang lain itu seperti apa. Nah, untuk tujuan perkuliahan biokimia ini sendiri adalah mengenalkan dan memahamkan mengenai bahasa-bahasa yang sering digunakan di bidang biokimia. Seperti kosakata. Kosakata terdiri dari istilah dan struktur kimia, lalu tata bahasa, terutama pada reaksi-reaksi kimia, lalu struktur kalimat. Contohnya pada jalur metabolisme dan arti pada sebuah konsep semacam atau seperti keterkaitan metabolik. Lalu pengertian biokimia itu apa sih? Menurut Webster Dictionary, dari bahasa Yunani, bios itu artinya hidup. Lalu ketika kita gabungkan dengan kimia, berarti ini kimia makhluk hidup. Atau dia reaksi-reaksi kimia, atau sudut pandang kimia yang terjadi dan menjadi ciri kehidupan. Jadi kita objeknya itu adalah makhluk hidup, tetapi kita memandangnya dari sudut pandang kimia. Sedangkan berdasarkan WebNet Dictionary, biokimia adalah kimia dari bahan-bahan dan proses-proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup sebagai upaya untuk memahami proses kehidupan dari sisi kimia. Atau kalau kita bisa susun kembali kalimatnya mengenai pengertian biokimia, biokimia adalah ilmu pengetahuan tentang dasar kimiawi kehidupan yang mempelajari komposisi kimia dan perubahan kimia dari suatu zat hidup selama proses kehidupan. Atau dalam bahasa Inggris sederhananya adalah the chemistry of living thing. Pengertian biokimia yang lain adalah secara sederhana pemahaman bentuk dan fungsi biologis dari sudut pandang kimia. Sehingga biokimia ini bertujuan untuk memahami interaksi molekul-molekul tak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisien yang menjadi ciri-ciri kehidupan, serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Nah, dari pengertian tadi, kita mungkin bisa refresh sedikit ya, mengenai salah satu ajaran Islam ini di salah satu ayat di Al-Quran sebagai kitab suci orang Islam pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20 yang artinya adalah maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan dan langit bagaimana ia ditinggikan dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dari ayat ini, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita wajib percaya bahwa Tuhan, Allah itu menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini, semuanya ada hikmahnya, semuanya ada artinya,
Semuanya itu tidak sia-sia. Ketika teman-teman nanti menyerah, kenapa hidupku ini semacam tidak berguna, kenapa aku ini selalu mengecewakan orang, itu ingatlah kembali bahwa Tuhan itu menciptakan apapun, itu tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak sembarangan diciptakan, semuanya itu diciptakan karena ada tujuannya, ada hikmahnya yang bisa dipetik, ada manfaat yang bisa diambil, termasuk hal-hal yang akan kita bicarakan nanti selama di biokimia. Tadi di pengertian yang terakhir, di tujuan yang kita diskusikan pada slide sebelumnya, bahwa kita akan mempelajari molekul-molekul yang tak hidup. Bahkan molekul-molekul ini kita tidak pernah melihatnya. Molekul-molekul ini kita tidak pernah menyentuhnya. Tetapi molekul-molekul itu ada. Molekul-molekul itu diciptakan, sengaja diciptakan. Dan luar biasa efek dari apa yang terjadi pada molekul-molekul tersebut, reaksi-reaksi apa yang terjadi, mekanisme apa yang terjadi pada molekul-molekul tersebut, sehingga mengakibatkan badan kita, diri kita ini bisa menjalani kehidupan secara normal. Badan kita bisa hidup sehat. Saat ini kita bisa mendengarkan perkuliahan, bisa berdiskusi bersama melalui e-learning ini tak lain tak bukan karena memang izin dari Allah Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita runut perkembangan biokimia berdasarkan keilmuannya, hal pertama yang menjadi penemuan adalah mengenai identifikasi unsur kimia penyusun makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu tersusun atas banyak molekul-molekul kimia. Unsur kimia utama penyusun makhluk hidup adalah bahan minor penyusun kerak bumi. Jadi, kita manusia diciptakan dari tanah. Nah, kita ada kemiripan memang dengan manusia ini ya, bahan dasar penyusun manusia ini dengan penyusun kerak bumi. Kandungan utama kerak bumi itu adalah 47% oksigen, 28% silika, dan seterusnya. Sedangkan penyusun tubuh makhluk hidup itu terdiri dari 6 unsur utama, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur. 4 unsur pertama ini adalah yang memiliki porsi paling besar sebagai penyusun sel makhluk hidup. Nah, di sini di tabel sebelah kiri itu terdiri dari 2 kolom, elemen atau unsur dan keterangannya di bagian komen. Jadi untuk kemelimpahannya, yang pertama itu diduduki oleh karbon, hidrogen, nitrogen, dan oksigen. Ini paling melimpah di semua organisme. Lalu yang paling melimpah kedua, di posisi kedua ada kalsium, klorin, magnesium, fosfor, potasium, sodium, dan sulfur. Nah, di sini tidak lebih melimpah dibandingkan yang pertama tadi, tetapi ini juga unsur-unsur yang ada di semua makhluk hidup. Sedangkan yang ketiga ini terdapat sedikit di makhluk hidup, jadi beberapa saja yang bukan beberapa, tetapi ada di makhluk hidup tetapi sedikit. Lalu yang keempat ini hanya ditemukan di beberapa makhluk hidup. Nah, perkembangan biokimia yang selanjutnya setelah tadi identifikasi penyusunnya, sekarang adalah identifikasi perkembangan selanjutnya adalah mengenai identifikasi tipe molekul yang ditemukan dalam makhluk hidup. Kalau yang pertama tadi adalah identifikasi unsur kimia, yang di sini adalah tipe molekul, sudah lebih besar. Kalau unsur kimia tadi CHON gitu ya, kalau di sini sudah gabungan. Contohnya adalah asam amino, nukleotida, karbohidrat, dan lipida. Di mana asam amino ini adalah monomer atau penyusun protein. Dengan nukleotida ini adalah penyusun materi genetik semua makhluk hidup, karbohidrat, dan lipida. Di sebelah kanan mungkin teman-teman refresh kembali ingatan dulu ketika bersekolah ya, ada ikatan-ikatan, ada struktur-struktur kimia seperti ini. Ini yang nanti akan sedikit kita pelajari, baik di biokimia maupun nanti juga di pelajaran kimia.
Nah, ketika kita belajar mengenai biokimia, kita tidak bisa lepas dari biomolekul. Di mana biomolekul jelas, bio itu kehidupan, hidup, makhluk hidup, molekul itu adalah bahan-bahan yang tersusun atas unsur. Biomolekul berarti bahan-bahan yang tersusun atas unsur yang ada di dalam makhluk hidup. Biomolekul penyusun sel hidup berbeda dengan senyawa kimia yang ada di sekelilingnya, seperti O2, CO2, nitrogen, garam anorganik, ion-ion logam, dan lain-lain. Karena apa? Karena yang paling membedakan adalah berat molekulnya atau kita singkat BM, yang jauh lebih besar dan strukturnya yang kompleks, meskipun unsur-unsur yang membentuknya tidak berbeda. Maksudnya begini, unsur-unsur yang membentuknya sama-sama ada O, sama-sama ada karbon, ada nitrogen, tetapi senyawa kimia yang ada di luar makhluk hidup itu pada umumnya berat molekulnya kecil, sedangkan molekul-molekul yang ada di dalam makhluk hidup itu ukurannya besar, berat molekulnya besar. Kita bisa contohkan zat hidup paling sederhana, yaitu bakteri. Ini Serratia coli, yang terdiri dari 5.000 macam senyawa organik. Ini baru bakteri yang sangat kecil. Ini terdiri dari 5.000 macam senyawa organik. Termasuk di dalamnya 3.000 macam molekul protein dan 1.000 macam molekul asam nukleat. Luar biasa, banyak sekali. Banyak sekali biomolekul yang terkandung pada sebuah sel yang sangat-sangat kecil. Mungkin teman-teman nanti akan mengamati ya, akan mungkin ketika di masa pandemi ini akan simulasi nanti mengamati bakteri. Kita akan mengamati mikrobia, seperti apa, seberapa kecil mikrobia itu. Nah, molekul organik yang berbeda-beda tersebut dapat disederhanakan. Molekul yang berat, molekulnya tadi sangat besar, yang memang ukurannya besar, itu sebenarnya bisa disederhanakan, bisa dipecah-pecah. Semua makromolekul, atau kita bisa sebut dengan polimer, di dalam sel tersusun oleh molekul-molekul kecil. Jadi, poli itu kan banyak ya, polimer. Sedangkan penyusunnya itu disebut monomer. Mono itu satu. Semacam ini. Ketika tembok itu terdiri dari batu bata gitu. Jadi tembok itu adalah polimer, batu batanya adalah monomernya. Jadi monomer ini sebagai building block. Jadi sebagai penyangga dasarnya ya. Sederhana dan jenisnya pun tidak terlalu banyak. Nah, jadi untuk monomer-monomer itu jelas dia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan polimernya. Dan jenisnya juga tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi dari makromolekul yang beraneka ragam itu sebenarnya jenis monomernya itu tidak terlalu banyak. Lalu monomer-monomer tersebut berikatan satu sama lain melalui ikatan kovalen menjadi rantai yang sangat panjang, di mana rantai tersebut dapat mengandung kira-kira 50 hingga ribuan satuan molekul. Jadi monomer itu bisa sampai ribuan gandengan ya. Jadi dia seperti rantai seperti itu ya. Jadi polimer itu bisa dibaratkan rantai. Teman-teman membayangkan rantai besi. Nah, setiap bulatan atau setiap bentuk oval dari rantai itu adalah monomernya. Ketika dia membentuk rantai, dia membentuk polimer. Nah, ada yang panjangnya 50 buah bulatan besi tadi, bulatan besi rantai, ada yang sampai ribuan, macam-macam sekali. Nah, secara umum, terdapat 30 macam molekul-molekul kecil atau yang kita sebut tadi sebagai monomer. Jadi molekul-molekul kecil penyusun atau monomer penyusun pada makhluk hidup yang dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu ini 4 ya, ini mohon maaf bullet yang nomor 4 yang ada di slide ini harusnya ikut yang di nomor 3. Yang pertama adalah kelompok asam amino, yaitu terdapat 20 jenis asam L-amino yang merupakan monomer dari protein. Lalu yang kedua adalah kelompok basa aromatis, biasa disebut sebagai basa nitrogen. Ini nanti yang akan menyusun asam nukleat atau DNA atau materi genetik kita, yaitu terdapat 5 jenis basa aromatis.
yang merupakan monomer dari asam nukleat. Jadi kalau yang pertama tadi monomernya adalah asam amino penyusun protein, sedangkan yang kedua ini adalah basa nitrogen sebagai monomer dari asam nukleat. Lalu yang ketiga adalah kelompok gula sederhana, yaitu glukosa, deribosa, yang merupakan monomer dari polisakarida. Lalu yang keempat yaitu kelompok monomer lipida atau lemak, yaitu gliserol, asam lemak, dan amin kolin. Keempat kelompok molekul atau keempat kelompok monomer inilah yang menjadi bahan dasar, yang menjadi building block, yang menjadi penyangga, yang menjadi bahan utama penyusun sel-sel makhluk hidup, sehingga dari sel itu dia tumbuh menjadi jaringan, dari jaringan menjadi organ, organ menjadi sistem organ, dan akhirnya menjadi organisme. Nah, ini monomer-monomer atau building block membentuk 4 macam makromolekul utama ya. Kita coba makromolekulnya yang paling kiri. Ini ada polisakarida. Kalau teman-teman membayangkan polisakarida, teman-teman kita ambil sakaridanya, sakarin, itu kan pemanis, berarti ini gula. Lalu yang kedua ada protein, ketiga ada asam nukleat. Nah, kalau polisakarida berarti sakaridanya banyak, gulanya banyak. Sedangkan asam nukleat, ini dia nukleatnya banyak, nukleotidanya banyak, makanya sering disebut polinukleotida. Lalu yang keempat ada lipida. Ini kelompok monomernya ada di kolom nomor 2. Polisakarida jelas, poli itu banyak, satuannya monosakarida. Protein tadi di slide sebelumnya, dia monomernya adalah asam amino. Lalu asam nukleat, tadi monomernya adalah basa nitrogen. Lalu lipida, tadi contoh monomernya adalah gliserol, asam lemak, dan ikatan ester. Jadi kolom kedua ini kelompoknya. Karena si lipida ini dia tidak bisa dikelompokkan monomernya, maka dia langsung ke contoh monomer. Contohnya seperti ini. Untuk protein, asam amino itu kan ada banyak, ada 20. Makanya ini dia ada kelompoknya. Kelompoknya dia asam amino. Lalu di contoh monomer ada 20 jenis asam amino. Nah, termasuk yang ada di asam nukleat. Dia kelompok monomernya itu satu nukleotida itu kandungannya ada gula, fosfat, dan basa aromatik. Contoh monomernya ada adenin, timin, guanin, sitosin, dan urasil. Nah, adenin, timin, guanin, sitosin, dan urasil ini, dia semuanya adalah nukleotida. Dengan gliserol, asam lemak, ini dia tidak bisa dikelompokkan, tidak bisa dibuat satu penamaan tertentu. Lalu untuk ikatan penghubung, untuk monomer polisakarida adalah ikatan glikosidik. Lalu untuk monomer protein itu ikatan peptida. Nah, makanya kadang protein ini juga disebut polipeptida. Lalu untuk asam nukleat ini ikatan penghubungnya adalah ikatan fosfodiester. Dan yang lipida ini ikatan penghubungnya adalah ikatan ester. Nah, ini hierarki kekompleksan atau tingkatan seberapa kompleks makromolekul yang ada di makhluk hidup. Tadi kita belajar bahwa makromolekul yang ada di dalam makhluk hidup itu berat molekulnya biasanya dia sangat besar, dia sangat berat gitu ya. Coba kita lihat di sini. Yang paling bawah dulu, sumber senyawa kimia di sekeliling kita. Seperti nitrogen, H2O, CO2, itu berat molekulnya berkisar antara 18 hingga 44. Lalu senyawa antara di atasnya ada ribosa, asam alfa keto, pirufat, malat, asetat, malonat. Dia berat molekulnya 50 hingga 250. Sedangkan building block atau monomer yang tadi terdiri dari mononukleotida atau basa nitrogen, lalu ada asam amino, monosakarida, asam lemak, gliserol, itu berat molekulnya berkisar antara 100 hingga 350. Mohon maaf, ini kurang 0.
Lalu untuk makromolekulnya, yaitu polimernya, misal asam nukleat, protein, polisakarida, lipida, itu dia berkisar antara 1000 hingga 10⁹, yaitu 1 miliar. Ini berat sekali. Belum lagi di atasnya yang supramolekul. Ini lebih kompleks ya. Ini ada kompleks enzim. Jadi enzim itu kan dia protein, tetapi yang aktif dia ada tambahan-tambahannya. Lalu ada ribosom. Nanti kita akan belajar ribosom lebih banyak lagi kaitannya dengan bioteknologi di semester 3. Lalu sistem kontraktil. Nah, di sini supramolekul, ini molekul yang besar. Di atasnya makro, sangat besar, supramolekul. Ini 1 juta hingga 1 miliar beratnya. Lalu yang organel. Organel, ketika nanti teman-teman belajar biologi sel, itu ada inti sel, mitokondria, kloroplas, badan Golgi, dan teman-temannya. Itu adalah hasil dari penggabungan banyak supramolekul. Jadi banyak sekali supramolekul, molekul-molekul yang berukuran sangat besar gitu. Di mana organel-organel ini menyusun sebuah sel. Ini baru dalam satu sel. Sedangkan manusia selnya sangat-sangat banyak. Nah, tadi perkembangan yang pertama kan identifikasi unsur ya. Yang kedua adalah tipe molekul. Yang ketiga, ini perkembangan dalam pemahaman biokimia oleh ilmuwan itu adalah dalam memahami mekanismenya. Jadi yang pertama unsurnya, yang kedua tipe molekul, di mana molekulnya tadi adalah hasil dari gabungan unsur-unsur. Nah, di sini mekanismenya sudah masuk kepada aktivitasnya. Kalau yang tadi itu baru penyusunnya, belum ke aktivitas. Jadi di sini sudah mulai aktivitasnya itu seperti apa molekul-molekul itu di dalam sel, di dalam tubuh makhluk hidup. Jadi memahami mekanisme biomolekul membuat makhluk hidup menjadi hidup. Jadi bagaimana molekul-molekul tadi mempengaruhi kehidupan organisme. Nah, di sini gambaran sederhananya ada di sebelah kanan. Ini ada jalur katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dipecah, anabolisme dia dibentuk seperti itu. Pemecahan contohnya kita makan, kita ada masukan asupan nutrisi, lalu dicerna, lalu di situ ada proses katabolisme. Nanti kita belajar mengenai bagaimana nutrien itu dia bisa menjadi energi dan seterusnya. Lalu nanti ada produk-produknya, dan produk-produk dari katabolisme ini akan dibentuk kembali menjadi bahan-bahan penyusun sel kita, bahan-bahan penyusun atau bahan-bahan yang diperlukan, semacam energi, itu yang diperlukan sel untuk hidup. Nah, ini adalah salah satu pencapaian biokimia yang paling tinggi, yaitu ketika memahami proses-proses yang ada di dalam makhluk hidup secara kimiawi. Perkembangan biokimia sendiri sudah sangat panjang ya, jadi sejarahnya itu sudah sangat panjang. Mulai dari pertengahan abad 19, yaitu kimia organik, itu menjadi ilmu kehidupan yang terpisah dari ilmu kimia yang lain. Jadi awalnya dulu jadi satu. Setelah berkembang terus-menerus, ilmu kimia itu ternyata banyak sekali. Kemarin kita belajar di kimia ada sangat banyak cabang ilmu kimia. Dan akhirnya ilmu kimia organik ini dipisah. Lalu untuk sejarah biokimia selanjutnya, ini mulai dari sintesis urea dari amonium cyanide, mengkategorikan makanan menurut sistem klasifikasi karbohidrat, lemak, dan protein, memperkenalkan ada teori sel sebagai unit struktural dasar dari semua organisme, lalu memperkenalkan enzim, penemuan enzim, lalu ini Louis Pasteur, yang saat ini teknologinya banyak digunakan, termasuk ini saya sering beli susu untuk anak saya, susu pasteurisasi. Ini salah satunya adalah hasil penemuan Louis Pasteur ini. Jadi ini penemuan-penemuan yang dia tidak bisa lepas, atau biokimia ini sangat dipengaruhi oleh penemuan-penemuan ini. Lalu penemuan enzim dan substrat oleh Fischer yang mendapatkan Nobel pada tahun 1902. Pembentuk protein adalah asam amino. Jadi asam amino itu dinyatakan sebagai monomernya protein.
Lalu pemecahan protein oleh enzim pencernaan ini tahun 1878. Lalu Buchner ini mendapatkan Nobel pada tahun 1907. Ini menemukan bahwa ragi itu bisa ekstrak ragi mampu melakukan fermentasi. Lalu penemuan mengenai kristalisasi urease, kristalisasi pepsin dan tripsin, lalu ada siklus urea dan asam sitrat, di mana sering kita sebut sebagai siklus Krebs. Memang dia yang menemukan adalah Hans Krebs. Ini dapat mendapatkan Nobel pada tahun 1953. Lalu ada konformasi helix dari protein. Jadi ini bentuk protein helix gitu. Di protein nanti ada beta sheet, alpha helix. Lalu ada rangkaian asam amino dari hormon insulin ini oleh Sanger yang mendapatkan Nobel pada tahun 1958. Ini Indonesia sudah merdeka berapa tahun ini? 13 tahun. Lalu ada hipotesis tiap gen bertanggung jawab terhadap struktur dari hanya satu enzim. Lalu ini salah satu yang berpengaruh juga adalah penemuan Watson and Crick mengenai struktur helix dari DNA. Kalau tadi protein ini DNA. Lalu ada hipotesis dogma sentral dari biologi molekuler, di mana teman-teman akan mengulik lebih detail, lebih dalam di semester 3 mengenai biologi molekuler. Lalu tahun 1961, ini ditemukan pengaturan katalitik enzim, di mana penemuan ini mendapatkan Nobel pada tahun 1965. Dan mulai tahun 1970, di mana era bioteknologi mulai mencuat, mulai diperkenalkan teknik DNA rekombinan, di mana manusia dimungkinkan untuk melakukan kombinasi DNA yang berasal dari satu spesies digabungkan dengan DNA spesies yang lain, dan saat ini sudah banyak sekali aplikasinya. Misal pada rekayasa genetika, pembentukan antibodi monoklonal, dan produksi obat-obatan. Nah, jika kita berbicara mengenai ruang lingkup biokimia itu juga tidak kalah banyak dengan kimia. Jadi biokimia itu ada biokimia tanaman, biokimia ternak, biokimia kedokteran, biokimia gizi, dan bidang-bidang yang lain. Lalu apa saja yang dipelajari? Yang dipelajari adalah seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, mulai dari makanan yang masuk ke dalam mulut, prosesnya seperti apa, hingga terbentuknya energi dari nutrien tersebut, lalu senyawa pembangun itu prosesnya dibentuk seperti apa, komponen-komponen sel dan jaringan dibentuk seperti apa, termasuk ke senyawa cadangannya, cadangan energi dan lain-lain, dan seterusnya, sampai pada pengolahan dan ekskresi limbah metabolisme. Pasti ketika ada reaksi metabolisme, pembentukan maupun penguraian, itu bakalan ada limbahnya, akan ada bahan yang dibuang, dan itu juga dipelajari dalam biokimia. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan konsep dan ruang lingkup biokimia pada kesempatan ini. Silakan jika teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui Japri saya atau lewat grup WA atau lewat diskusi e-learning. Semuanya dapat digunakan sebagai media interaksi atau sebagai media diskusi. Baik, pertemuan ini saya cukupkan. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf. Saya cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bagi yang beragama Islam, dan silakan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing bagi yang beragama lain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.